Sebentar. Surat pemilu sudah ada di tanganmu. Tinggal satu langkah lagi kamu harus nyoblos. Kenapa saya bilang jangan sampai suaramu itu disia-siakan dan dipakai orang lain. Kalau saya pribadi, karena saya tidak tahu pilihan kamu. Dan kamu juga tidak tahu pilihan saya. Kenapa? Karena saya tidak ingin dipolitisi. Kalau saya ada di Hong Kong, maka kalau saya nyoblos di Hong Kong, orang akan hurek rame, kok Miss Yuni milih sopo. Nah, saya pulang ke Indonesia. Itu satu. Saya tidak ingin pilihan saya diketahui oleh siapapun. Nah, sekarang satu suara menentukan negeri ini. Saya cuma minta sama Samen. Saya tidak tahu, Samen suka terserah Samen. Siapapun. Paham tuh. Tetap harus nyoblos, Mbak. Soalnya kenapa? Kan kamu bisa ngomong nih, ternyata milih Miss Yuni ini gak ada gunanya, Miss Yuni ini gak apik. Mendingan nyoblos Pak Tony. Setidak-tidaknya kan kamu sudah melakukan hak kamu. Kowe iki nyoblos aku. Tapi ternyata kerjaku gak apik. Kan kamu bisa komplain saya. Bener nggak? Ya, ini sekarang nih sebelum memilih saya kecewa nih. Mudah-mudahan kalaupun besok yang lainnya sudah memilih, kedepannya jadi lebih baik untuk para TKW yang benar-benar betul dirinya di sini kerja benar-benar menantang. Betul. Jadi Samen punya hak suara, jangan sampai tidak dipakai. Jadi seandainya kamu ini penyoblosan calon presidennya Miss Yuni dan Pak Tony. Nah, kalau kamu nggak nyoblos, kamu tidak bisa komplain loh peraturan yang saya lakukan. Kamu nggak nyoblos kok. Kamu itu siapa? Saya melakukan peraturan seperti ini kan nggak salah. Kamu nggak milih saya, bener nggak? Tapi kalau kamu milih saya nggak bagus, kan kamu boleh mengungkapkan kekecewaanmu, bener nggak? Alah, biar tak coblos. Itu yang saya rasakan nih, kebanyakan kemarin lo banyak. Aku kan juga mengikuti ya, bukan goblok, sedikit mengikuti. Yang bilang, oh sekarang bebas ini itu, oh oke, sekarang. Nah ternyata itu kejadian itu aku kan oke, terima kasih Pak karena sudah mendukung para TKW, memperjuangkan para TKW. Nah, sekarang malah terjadi pada diri saya sendiri untuk hal ini. Jangan kamu, Dok, aku aja di PHP. Banyak sekali PHP ya, termasuk saya banyak sekali kasus-kasus. Jadi secara tidak sadar sama aja membohongi para TKW seakan-akan itu bodoh. Enggak semua TKW itu bodoh dalam mencerna di pikiran orang ataupun menerima berita. Sebenarnya enggak begitu. Karena itu para TKW itu malas ngomong banyak. Karena itu kamu harus pakai suaramu, sayang. Karena itu kamu harus pakai suaramu. Saya tidak tahu kamu akan memilih paslon nomor 1, paslon nomor 2 atau nomor 3, tapi kamu harus memilih, sayang. Tetap harus memilih. Itu aku mikirnya kemarin, ternyata kok ini cuman begini, aku semua itu bohong. Ini aku kan mulai sopo. Harusnya tadinya aku wes setiap orang mesti wes ono gambaran. Keinginan yo. Wes ono keinginan nyoblos siapa ngono. Wes cita-cita dalam segi hal ini malah semakin kesini malah semakin diruwet-ruwet kayak gini aku jadi kayak dan sendiri gitu loh. Aku itu ngomong untuk diri saya sendiri, bukan itu yang diomong ya. Semuanya itu punya pikiran sendiri lah. Kalau menurut saya sama aja kami itu dibohongi gitu loh, hanya diperbodoh saja. Sebenarnya bukan bodoh. Misalnya kami banyak diam karena kami juga mungkin nggak mau semakin ribut aja gitu. Tapi nek didiemin malah semakin kayak digoblok-goblokin gitu menurut saya gitu. Karena itu suaramu harus dipakai, sayang. Wajib memakai suaramu. Beda loh, Teh. Sampai ngasih semangat aku, suara saya suruh dipakai, sedangkan aku sendiri karena aku merasa kecewa, seakan-akan aku aja dari kemarin ngomong aku kok males banget nyoblos. Aku nyoblos kayak gitu aku dari kemarin. Nggak apa-apa, itu hak sampean. Cuman seperti yang saya katakan, kamu tidak bisa menuntut siapapun saat kamu tidak menyoblos, sayang. Ya peraturannya seperti ini ya karena suaramu nggak mau pakai. Kenapa? Saya dulu golput loh. Saya golput karena saya merasa bahwa sama aja bodoh amat. Pusing dah. Tapi karena sekarang peraturannya semakin pelik saja, saya harus merubah dengan satu suara saya. Mungkin tidak berarti bagi orang lain,
Tapi berarti buat saya tidak tahu pilihan saya Ya. benar atau salah. Tapi yang penting saya nyoblos. Seandainya dia jadi dan dia tidak sesuai dengan yang saya harapkan, otomatis saya kan bisa komplain. Benar nggak? Ya mungkin suara kita nggak didengar, tapi setidaknya kita berhak bersuara. Tapi kalau kamu tidak mencoblos, maka kamu tidak bisa menuntut siapapun, termasuk hati nuranimu pun sih nggak bisa menuntut. Ya tetap aja nih, Miss, apa namanya? Karena saya juga manusia biasa, kalaupun ada rasa kecewa, ada rasa malas, ya tapi saya masih sebagai TKW, aku ini masih punya tanggung jawab, aku masih tahu tanggung jawab. Karena saya sebagai Warga negara Indonesia. Wais. saya, pasti aku itu pasti nyoblos deh, tapi ya wes, Mboh, ya, mboh sopo? orang itu nggak ada ikhlasnya gitu loh, karena kalian memperlakukan ibaratnya kami itu dengan segitunya gitu loh. Wes, ora usah mikir kebanteran. Miss Yuni yo podo wae. Jadi Dia orang banter kan. ada. Banter. Ya, lihat aja yang keluar-keluar banter sing wes bebas aja gimana, bayangkan ini saking bantere bisa nggawe orang bahagia. Alhamdulillah, terima kasih Pak, kita juga selalu memberikan doa kepada siapa saja dengan ikhlas, dengan bahagia. Kalau misalnya memberikan doa pada sampean, keluarganya sampean, ataupun siapa yang membantu para TKW kan, doa kami kan ikhlas. Betul. Ibarat pembalasan kalian itu hanya ada sesuatu, ada something yang kalian inginkan saja. Jadi seakan-akan kalian kerja hanya untuk formalitas, oh yang ini aja. Terus kalian keluar begini begitu, ternyata nol gede. Nah, nanti kalau udah ada yang komplain kayak gini, baru mulai lagi. Nah, terus nanti beritanya baru lagi. Nah, harus gimana? Oke, ini adalah suara hati terlalu capeknya rakyat kecil ya. Ini adalah suara hati kecapean rakyat kecil di mana ya semua itu capek dan takut pulang. Iyalah, demi anak seorang janda, ngurusi keluarga, tidak ada aneh neko-neko. Ya Allah, pokoknya yuk, kan yuk seperti anak-anak yang lainnya. Kadang teman-teman kepingin paket apa demi anaknya, ya pastilah bisa. Anak masa ditinggal emaknya bertahun-tahun di Hongkong atau di mana, kepingin oleh-oleh dari sana sampai nggak bisa, ataupun ya yang nggak tahu lah yang benar yang mana, misalnya diodol-odol atau diambil barang-barang yang bagus, itu kan sudah sering terjadi. Dan itu juga sama-sama nggak manusiawi menurut saya, karena ini itu yuk nek sanggup nek misalnya setiap hari dimarahi, setiap hari kerja salah, emang belum tentu kalian sudah sanggup jadi seorang TKW loh, bener loh. Saya demi membela kalian semua kan sampai YouTube-ku take down toh. Karena saya perang tiap hari. karena gini loh, Mbak. Kenapa? Masih bisa loh. Cuman dibohongi, oh ya wes diberesi, oh ya sudah diurus ini. Padahal nol. Nah, harusnya kan kita aja wis membantu, wis mendoakan dengan baik. Ibaratnya dengan tulus. Pilihan, misalnya kita memilih, tapi kalian aja kemarin sebelum minta pilihan harusnya dikerjakan dengan baik. Ini malah cuma hanya formalitas terus langsung dikeluarkan, yuk nol besar kok ini. Ya sama aja mempermainkan perasaan kita lah. Lah ya di PHP boleh dong Miss Yuni bilang kita di PHP. Termasuk saya juga di PHP. Pacaran enak, menyangkut keluarga, menyangkut perasaan dan lala deh. Aduh lala, pokoknya. Ya aduh Miss Unity. Ternyata ditipu, ternyata hanya omongan tok, sekarang ya tetap tak kasih suara, seikhlas saya lah wes. Seikhlas ya wes Miss Yuni cuman bisa bilang bahwa jika memang masih apa ya mengaku warga negara Indonesia dan cinta Indonesia tetap nyoblos walaupun lalahe itu nggak tahu bahasamu itu kondim. Ini saya
cinta Indonesia, saya kepingin balik Indonesia tanpa rasa ketakutan. Sekarang saya hampir 5 tahun, inginnya sih tahun ini saya pulang. Setiap tahun saya ingin pulang, bos saya aja baik nyuruh saya, kamu cutilah, kamu udah lama di sini, kamu nggak pulang-pulang. Kamu lihatlah anakmu atau gimana. Saya aja sampai nggak mau. Benar saya takut, karena bos saya kan nggak tahu peraturan gitu loh. Bos saya termasuk baik, saya syukuri, saya baik. Saya juga selalu mengikuti sedikit-sedikit berita. Ya makanya saya sekarang ini benar-benar kecewa dari kasus ini. Kasus yang menimpamu sendiri. Ya, Iya, menimpa saya sendiri. sebenarnya gini sebentar. Itu nggak ada salahnya di kasus kamu. Kasus kamu adalah karena kamu tidak mendaftar itu aja. Di mana Ya, kamu itu kan ya buat meminta maaf. Kalaupun ada salah dari saya, memang meminta maaf. Tapi yo intinya memang benar-benar belum dihapus karena bukan saya aja, HP teman saya aja juga nggak bisa dipakai. gini loh sayang, dihapus dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi bukan dihapus secara mutlak. Kalau dihapus secara mutlak berarti kan semuanya dong siapa aja yang masuk Indonesia. Jadi dihapus dengan Sebenarnya kan gini kan tuntutan para TKW kan cuma nggak banyak sebenarnya. Misalnya pulang dibebaskan dari IMEI atau apalah paketan dibebaskan dari dulu tanpa maksudnya peraturan yang harus baju sekian sebenarnya nggak masalah, kayak dulu lagi itu nggak masalah. Tuntutannya itu sebenarnya juga nggak terlalu banyak ya. Terus apalagi mereka menganggap kami itu sebagai pahlawan devisa, belum lagi sebenarnya nggak seberapa sih dengan yang mereka apa dapatkan dari kami. Terus mereka membohongi secara ya ini secara apa ya, secara umum intinya. Sebenarnya yang diminta juga nggak banyak-banyak amat lah dari TKW. Katanya kalau memang ingin apa namanya dikhususkan untuk para TKW, ya dikhususkan lah. Kan perdagangan misalnya yang dari Cina ke Indonesia itu kan bisa dipilih, bisa dilihat, oh ini TKW, oh ini berarti TKW yang jelas TKW itu tidak menjual belikan barang di Indonesia, berarti oh ini untuk TKW ya sudahlah TKW. Nah kalau untuk yang diperdagangkan ya silahkan diperiksa, kalau apalagi ya pokoknya dipisah ya, kalau memang mau memutuskan kami sebagai TKW ya dikhususkan aja, nggak usah banyak ini itu lah. Ini semakin ke sini kayaknya menurut mereka digampangkan, tapi dengan cara yang membuat mumet gitu loh. Apa mereka mau paket harus ngisi ini itu, ataupun mau ke KSDRI ya nggak mungkin. Sebagai pembantu itu kerjanya cuma lari ke pasar, ke rumah, jaga nenek. Nggak mungkin sampai sana-sana mau paket. Pusing kepala. Bagaimana mungkin mengisi formulir, bener nggak? Ya, harus ini. Mereka nggak paham. Menurut mereka aja di Indonesia, menurut mereka gampang prosesnya. Menurut mereka dikasih data-data itu gampang. Lalu namanya orang kerja di Hongkong aja, keluar rumah aja, izin sama bos, kalau nggak diizinin nggak bisa loh. Apalagi paket.